Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan nyaman, Polri memastikan akan melakukan pengamanan dan pemantauan arus mudik dalam operasi kepolisian terpusat Ketupat 2025. Satu orang pelaku pengedar bahan peledak atau obat petasan berhasil diamankan Satreskrim Polres Jepara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kapolda Sulawesi Tengah bersama rombongan melakukan safari Ramadan ke Mapolres Donggala. Pemirsa, untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan nyaman, Polri memastikan akan melakukan pengamanan dan pemantauan arus mudik sekaligus bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga pemerintahan dalam operasi kepolisian terpusat atau Operasi Ketupat 2025. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selengkapnya. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan operasi terpusat, di mana kita bagi menjadi 2 kegiatan yang dimulai dari hari ini untuk 8 Polda prioritas, sementara nanti tanggal 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda. Kemudian tentunya saya menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa kegiatan di sini adalah kegiatan yang kita lakukan setelah kita melakukan beberapa pengecekan terkait dengan persiapan pengamanan mudik kemarin di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan hari ini kita laksanakan apel gelar pasukan di Jawa Timur. Untuk kegiatan pelaksanaan operasi Ketupat ini sendiri berlangsung antara 14 sampai dengan 17 hari untuk prioritas 17 dan yang 28 14 hari. Kemudian prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025. Kemudian di dalam kegiatan operasi ini tentunya kita melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik itu TNI, Polri, kemudian ada Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari Pramuka, kemudian beberapa stakeholder lain, dengan jumlah total 164.298 personil gabungan, di mana ada 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Dan yang kita amankan ada 126.736 objek pengamanan. Mulai dari masjid, kemudian lokasi sholat Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek-objek wisata. Kemudian tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya
kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan sumbu 3, kemudian juga ganjil genap, kontraflow, sampai dengan kita laksanakan one way, di mana tentunya semuanya disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada di jalur tol utamanya. Dan tentunya jalur arteri juga kita tetap laksanakan pengamanan dan juga mempersiapkan pos-pos, sehingga kemudian kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri. Kemudian kami juga menyiapkan saluran hotline 110, sehingga apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi atau mengadukan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah pelayanan mudik, bisa dihubungi hotline 110, dan nanti sudah kita siapkan petugas 24 jam untuk memberikan pelayanan, sehingga kita harapkan di pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa semakin baik. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan saat arus mudik Lebaran 2025, Korlantas Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pengaturan ini mencakup 2 sistem utama, yaitu sistem satu arah atau one way, sistem lajur pasang surut atau kontraflow, dan penerapan sistem ganjil genap. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan para pengendara pada musim mudik dan balik Lebaran 2025. Korlantas Polri sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk diterapkan selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas saat arus mudik maupun arus balik. Korlantas Polri mengimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman. Diharapkan pengguna jalan dapat mematuhi petugas di lapangan, sebab 3 jenis rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan pada mudik 2025, yaitu kontraflow, one way, dan juga kebijakan ganjil genap tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan partisipasi dari para pemudik. Dan sistem pengaturan tersebut menjadi pilar kekuatan Korlantas Polri dalam melaksanakan pengamanan serta pengaturan arus mudik Lebaran 2025. Sistem itu adalah untuk menghambat penumpukan yang berada di ujung pelabuhan. Kalau masih banyak lagi antrian, kita akan tarik lagi ke kilometer 31. Di sana ada gate tol. Nanti akan kita lakukan perlambatan. Jadi dengan sistem itu, insya Allah nanti penyeberangan dari Merak menuju ke Bakauheni bisa kita monitor dengan baik. Kamtibmas secara umum bahwa selama operasi ketupat pada saat merayakan Lebaran itu masyarakat bisa melakukan dengan nyaman. Hal yang perlu digarisbawahi adalah irisan antara operasi ketupat, perayaan Lebaran dan perayaan Hari Nyepi. Tanggal 29 itu Hari Nyepi. Operasi kita Jawa, Lampung, Bali itu tanggal 23 sampai tanggal 8 selama 17 hari untuk Jawa, Lampung, Bali. Untuk di luar Jawa itu tanggal 26 sampai tanggal 8. Maka dari itu, khusus irisan antara Nyepi dan Lebaran, ini sudah diatur tata cara skenario daripada cara bertindak. Dan berikut adalah rincian lokasi dan waktu penerapan sistem lajur kontraflow, one way, dan ganjil genap selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Tim Polri TV.
Pemirsa, dalam upaya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, melakukan kunjungan ke pos pantau tertib Ramadan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 19 Maret 2025 malam. Kunjungan yang berlangsung pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi keamanan di wilayah tersebut serta memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Kapolres didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, diantaranya Kasat Intelkam AKBP Ananto Herlambang, Kasat Lantas AKBP Doni Bagus Wibisono, serta Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra. Dalam kesempatan ini, Kapolres berdialog dengan berbagai unsur masyarakat setempat seperti Ketua Pokdar Kamtibmas Kelapa Gading, Ketua FKPPI Jakarta Utara, Ketua GM FKPPI Jakarta Utara, serta Ketua RT dan LMK RW setempat. Di diskusi ini membahas berbagai aspek keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, termasuk langkah-langkah antisipasif terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Polres Metro Jakarta Utara ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang dan aman. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Setelah berdialog dengan masyarakat, Kapolres beserta rombongan meninggalkan lokasi. Kegiatan kunjungan ini dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Kunjungan ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan selama bulan Ramadan, serta mempererat hubungan dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis. Pemirsa, Kapolres Bolang Mongondo AKBP Lido RR Antoro mengadakan sidak di beberapa pasar dan pertokoan, salah satunya kawasan yang disidak adalah Pasar Lola, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, untuk mengecek secara langsung ketersediaan minyak goreng dan harga jual di pasaran. Kapolres Bolang Mongondo dampingi Kepala Dinas Perindak Bomong, Kabak Ops dan Kasat Reskrim serta Kasat Intel menggelar inspeksi pasar dan giat monitoring kebutuhan bahan pokok dan barang penting di pasar tradisional Tolak maupun di pasar retail. Sidak ini juga meninjau langsung kondisi harga bahan dan harga barang di pasar retail, baik soal kemasannya yang tidak rusak dan tetap terjaga, maupun kadaluarsa bahan seperti susu dan bahan makanan seperti minuman lainnya. Kapolres juga mengatakan bahwa stok bahan pokok maupun barang penting selalu dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga dijamin pada bulan Ramadan ini maupun jelang Lebaran Idul Fitri, ketersediaan bahan pokok dipastikan aman dan harga stabil. Dari Humas Polres Bolang Mongondo, Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, satu orang pelaku pengedar bahan peledak atau obat petasan berhasil diamankan Satreskrim Polres Jepara pada 17 Maret 2025. Pelaku tersebut yakni HY 28 tahun, warga desa Lebak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso melalui Wakapolres Jepara Kompol Edi Sutrisno didampingi Kasat Reskrim AKP M. Faiza Wildan Umarela dan Kasih Humas AKP Dwi Prayitna menggelar konferensi pers di Mapolres Jepara pada Senin 17 Maret 2025. Wakapolres Jepara Kompol Edi mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat
bahwa ada transaksi jual beli obat mercon atau petasan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan HY pada saat cash on delivery di Pasar Lebak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara. Dari tangan pelaku, Satreskrim Polres Jepara mengamankan barang bukti berupa 5 bungkus plastik berisi bubuk silver yang digunakan untuk bahan petasan dengan berat masing-masing 1 ons tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, Satreskrim Polres Jepara kemudian berhasil mengamankan barang bukti lainnya di rumah pelaku HY. Satreskrim Polres Jepara mengamankan barang bukti sebanyak 1.695 kg bubuk silver, 2 buah selongsong besar, 2 buah selongsong kecil, 1 buah sumbu sepanjang 2 meter, 1 buah sendok kecil, dan 1 buah toples. Polres Jepara akan menindak tegas dan tidak akan menolerir praktik penjualan petasan maupun upaya membuat petasan atau mercon yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan bahan peledak, yakni pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Polres Jepara mengimbau masyarakat untuk tidak bermain petasan atau terlibat dalam peredarannya, terutama menjelang Lebaran demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dari Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Fendi Susanto meluncurkan bus SIM keliling. Di Mapolres Banjarnegara, pada kesempatan ini dilaksanakan pemotongan pita dan penyiraman air bunga sebagai simbolis di depan kendaraan SIM keliling. Kemudian dilakukan uji coba operasional. Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Susanto menyampaikan rasa syukurnya karena saat ini Polres Banjarnegara telah mendapatkan kendaraan bus yang diperuntukkan untuk SIM keliling. Sementara untuk pelayanan ini khusus untuk perpanjangan SIM A dan C, serta akan dilayani mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sedangkan titik lokasinya di hari Senin di wilayah Barat, yaitu melayani di kantor Kecamatan Susukan. Kemudian pada hari Selasa di wilayah Tengah, yaitu di Komplek Ruko Pasar Tapen, Kecamatan Wanadadi. Layanan ini dilakukan sebagai upaya Polres Banjarnegara untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang SIM. Hadir dalam launching dan peluncuran layanan ini, yaitu pejabat utama Polres Banjarnegara, perwakilan dari Dishub, Dinkes, BPJS, serta Jasara Harja dan FKPM. Dari Humas Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setianingrum didampingi pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan pos pengamanan Idul Fitri 2025. AKBP Anita Indah menuturkan pentingnya kesiapan personel dan kelengkapan fasilitas yang ada di pos pengamanan guna mendukung kelancaran operasi ketupat Candi 2025. Jadi untuk persiapan operasi ketupat, Polres Magelang Kota kami menyiapkan ada 1 pos terpadu dan 5 pos pam. Antara lain lokasinya untuk pos terpadu di alun-alun, kemudian ada di pos pam shopping, kemudian ada di Trio, kemudian ada di Terminal 3, kemudian ada di Kebon Polo, dan yang terakhir ada di Bandongan. Demikian. Cekannya kita mengecek kesiapan untuk pos pam dan nanti di sana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami menyiapkan tempat apabila ada pemudik yang merasa kelelahan, kami menyiapkan tempat mereka untuk istirahat. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.